Kembali bersama gue Dion di Humdo Production. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang cutting. Di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang bulking. Ada 2 episode, part pertama dan part kedua. Kalian bisa tonton sampai video ini agar kalian itu mengerti apa itu bulking, apa itu cutting nantinya. Jadi tanpa basa-basi lagi, simak aja video ini guys. Cutting itu adalah suatu metode, program, atau cara yang digunakan untuk memangkas lemak kita agar definisi dari otot-otot kita semakin bisa terlihat atau kita lagi fokus untuk shaping. Itu sebenarnya tujuan utama dari cutting. Cutting ini bisa dilakukan setelah atau sebelum kalian melakukan bulking. Jadi tergantung kondisi badan masing-masing. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, pada saat cutting maupun bulking, sebenarnya kita bisa membangun massa otot kita. Tidak ada bedanya. Tapi pada saat cutting, kita memiliki kendala di penurunan performa kita. Sehingga kita akan sulit untuk meningkatkan beban angkatan kita. Seperti yang kita ketahui, salah satu kunci untuk muscle building atau hypertrophy adalah beban. Ketika kalian terus meningkatkan beban angkatan kalian, itu akan membantu kalian untuk meningkatkan massa otot kalian juga. Nah, di satu sisi ketika kalian melakukan cutting, performa kalian akan terus menurun, sehingga akan sangat sulit untuk terus meningkatkan beban angkatan kalian karena performa kalian yang terus menurun. Ada 2 kelompok yang gue sarankan untuk melakukan cutting. Yang kelompok pertama ini orang-orang yang baru fitness, yang mulanya dari kegemukan atau kelebihan berat badan, atau kita bisa bilang obesitas. Kalian bisa melakukan cutting terlebih dahulu, pangkas lemak kalian perlahan-lahan sambil membangun massa otot kalian. Karena para fitness pemula masih memungkinkan untuk membangun massa otot pada saat kondisi cutting. Karena ketika kalian melakukan fitness atau latihan angkat beban, kalian memberikan stimulan yang berbeda dari biasanya gitu. Jadi otot kalian akan kaget dan beradaptasi sesuai kebutuhannya. Dia akan tumbuh semakin besar, semakin kuat untuk mengimbangi aktivitas yang kalian lakukan. Kelompok kedua ini biasanya orang yang sudah lama fitness, yang mereka setelah melakukan bulking, mereka bisa melakukan cutting untuk melihat hasil yang mereka kerjakan. Karena pada saat kondisi bulking, otot mereka itu tercampur sama lemak. Jadi gedenya itu masih tercampur sama lemak. Pada saat cutting, kalian bisa melihat ukuran sebenarnya dari otot kalian gitu. Atau kalian bisa melihat hasil dari bulking kalian pada saat kalian melakukan cutting. Cutting itu kita melakukan defisit kalori dari kebutuhan kalori harian kita, atau kita makan di bawah kebutuhan kalori harian kita. Setiap orang mempunyai kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda, tergantung aktivitas, jenis kelamin, tinggi badan, dan usia. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori harian kalian, bagaimana cara menghitung kalori makanan yang kalian makan, kalian bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi. Videonya udah gue buatkan di video yang ini, kalian bisa tonton juga, linknya juga gue kasih di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian bisa tonton habis video ini. Tapi perlu diingat sekali lagi, aplikasi tersebut hanya sebagai perkiraan, tidak ada yang pasti. Itu sebagai perkiraan aja buat kalian, sebagai gambaran aja buat kalian. Sekarang kita balik lagi ke topiknya. Seperti yang tadi gue bilang, dengan kalian melakukan defisit kalori akan membuat tubuh kalian mengambil sel lemak kalian untuk dijadikan sebagai tenaga, sehingga lemak kalian akan terpangkas sedikit demi sedikit guys. Nah, itu adalah tujuan dari cutting guys. Yang perlu gue tekankan dan gue ingatkan di sini, terutama kalian fitness pemula, jangan pernah melakukan cutting itu secara ekstrim, atau kalian melakukan defisit kalori secara besar-besaran, seperti memangkas kalori itu 1000 kalori. Nah, atau kalian makan hanya 1 kali dengan porsi yang sedikit, atau kalian nggak makan sama sekali, itu akan berakibat fatal pada tubuh kalian. Bukan hanya lemak yang terbakar, tapi massa otot kalian juga ikut terbakar. Jadi lakukanlah cutting itu secara tepat dan benar, secara perlahan, santai aja, sambil bangun pondasi kalian dan bakar lemak kalian sedikit demi sedikit. Itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif nantinya guys. Untuk latihannya seperti apa pada saat cutting? Kalau buat gue pribadi, pada saat cutting maupun bulking, itu latihannya tetap sama. Klien-klien gue juga gue kasih tetap latihannya sama, di range 6-12 repetisi.
Kalau kalian bermain di 15-20 repetisi ke atas, itu bermainnya bukan di muscle building lagi atau hipertrofi, itu lebih ke endurance. Kalau kita berbicara mau membangun fondasi pada saat cutting juga, terutama fitness pemula, kalian tetap cari beban yang bisa kalian angkat 6-12 repetisi. Untuk bebannya juga kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian dulu. Jangan ikutin beban orang lain, karena setiap orang mempunyai kapasitas atau kemampuan yang berbeda-beda gitu loh. Ini semuanya masalah jam terbang aja. Lama-lama nanti kalian akan ketemu beban yang pas buat kalian tuh sebenarnya berapa gitu, yang bisa kalian angkat di 12 repetisi misalnya. Itu berapa bebannya. Nah, ketika kalian udah dapat beban yang pas buat kalian itu, kalian pakai aja beban itu terus. Ntar berapa minggu ke depan, kalian usahakan pada saat cutting pun kalian bisa meningkatkan beban angkatan kalian gitu. Itu saran dari gua. Kalau nanti di titik tertentu karena performa kalian terus menurun, kalian tidak bisa meningkatkan beban angkatan kalian lagi, kalian tahan terus di beban segitu, jangan pernah kalian turunkan. Usahakan minimal kalian tahan di beban segitu aja, kalian terus pakai beban itu sampai benar-benar hasil yang kalian inginkan dapat gitu loh. Kalau kalian mau rajin dikit, kalian bisa tonton video gue ini. Di situ gue ajarin bagaimana sih cara menghitung beban yang optimal buat setiap variasi dengan acuan one repetition maksimum. Linknya juga nanti akan gue taruh di deskripsi video di bawah ini, kalian bisa lihat aja gitu loh. Untuk pola latihannya sama aja pada saat cutting dan bulking. Kalian bisa melakukan full body workout, bisa melakukan push and pull, bahkan bisa melakukan upper dan lower. Nah, untuk lebih jelasnya kalian juga bisa tonton video gue yang ini. Gue udah pernah bahas juga gitu. Gue akan tutup aja dengan satu kesimpulan di sini. Ketika kalian bulking maupun cutting, sebenarnya kalian sama-sama bisa membangun massa otot kalian di dua kondisi tersebut. Tapi pada saat cutting, kalian akan mendapatkan penurunan performa yang cukup drastis. Sehingga itu adalah salah satu faktor atau kendala untuk mendapatkan pertumbuhan massa otot yang optimal. Jadi pada saat cutting, kalian akan jauh lebih fokus untuk membakar lemak kalian dibanding membangun massa otot kalian. Tapi untuk sebagian orang, terutama fitness pemula, mereka masih efektif untuk membangun massa otot sambil membakar lemak mereka. Sampai situ juga video kali ini. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar video ini juga bisa memberikan manfaat bagi mereka. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like di bawah ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah ini. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gue upload video yang terbaru guys. Karena di tahun ini gue akan ngebantu kalian semua mendapatkan transformasi terbaik dalam diri kalian. See you guys next video.